Saya ingin mengajak semua jemaat di sini maupun yang di rumah, kita membuka Alkitab kita di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Kita baca dari ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7 kita baca ya. Ayat 1 sampai 7 sama-sama. Kalau silih berganti seperti tadi katanya, pada waktu yang jemaat di sini baca, di rumah sudah nggak dengar katanya karena nggak masuk mic gitu. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam rohmu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolong, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia itu yang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, tadi tiba-tiba Alkitab saya ketiup AC jadi hilang di halaman lain gitu. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami jemaat yang ada di sini, penghuni gedung ini, dan jemaat yang mengikutinya secara teknologi online, sehati kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mendapat kekuatan dari firman-Mu, mendapat pelajaran, mendapat nasihat. Kami ingin melewati pandemi ini dengan berpedomankan pada firman-Mu, kekuatan dari-Mu. Dan kami sangat ingin Tuhan, di momen-momen seperti ini, kami bermanfaat. Kami menjadi anak-Mu yang baik, menjadi orang yang Engkau pakai sebagai hamba-Mu, hidup bagi-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, saya ingin mengulangi ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di masa seperti apakah ayat ini akan sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat masuk ke dalam hati, sangat-sangat diperlukan dan dijalankan dalam kehidupan ini. Bukan cuma bunyinya aja dan kita membacanya dan mungkin tiap minggu kita baca dan kemudian lewat saja.
Tapi bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Menanggung beban. Dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya katakan bahwa di suasana pandemi seperti ini, ayat ini sangat penting, super penting. Ya. Saya membaca ulang peristiwa pandemi tahun 1018 yang berlangsung 3 tahun sampai tahun 1920. 3 tahun, 18, 19, 20. 500 juta orang terinfeksi. 500 juta. Dan yang meninggal sekitar 50 juta. 30 sampai 50 juta yang meninggal. Berarti 500 juta yang terpapar. Sekitar 50-an juta meninggal, 10%. Ya, tinggi sekali. Dan zaman itu tidak ada usaha untuk membuat vaksin dan lain sebagainya. Ya, semua orang saling tolong menolong. Dan sebenarnya ada banyak catatan. Ada banyak hamba Tuhan yang meninggal. Ya. Karena mereka tidak bisa tidak menolong. Ya. Mereka menolong tanpa vaksin. Menolong dan menolong sendiri terpapar. Ya. Begitulah. Sampai 50-an juta orang meninggal. Nah, hampir 100 tahun. Ya. Kan 20. 20 hampir 100 tahun. Sekarang terjadilah pandemi. Sebenarnya ini penularannya tidak kalah, malah lebih dahsyat. Katanya virus waktu 1 abad yang lalu itu virus H1N1. Nah, tidak sedahsyat yang sekarang ini sih sebenarnya. Dan tidak tahu kapan ini akan terulang. Mungkin keseringannya akan menjadi lebih dekat. Ya. Baru Warren Buffett ya, orang kaya, dia bilang, ini banyak orang, bukan cuma dia, banyak orang meramalkan. Ini masih start awal. Ini baru start awal. Nanti akan menghadapi gelombang-gelombang yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Lebih dahsyat lagi. Virus ini sedemikian rupa. Sekarang pun sudah dibuat vaksin. Pfizer yang vaksin Amerika yang sangat ampuh. Katanya kualitasnya 95% bisa menangkal. Sedangkan Innova yang banyak disuntik, termasuk saya juga. Ya, sekitar 50-60%. Nah, kemarin saya baca-baca, nonton di televisi, Fox News dan lain sebagainya. Pfizer saja mengumumkan dia punya vaksin itu efektif 6 bulan. 6 bulan. Saya setiap tahun Desember suntik vaksin flu biasa. Jadi saya ingat, saya catat tanggalnya. 1 tahun lagi saya suntik lagi. Nah, kalau vaksin yang Pfizer yang lebih bagus kualitasnya saja 6 bulan, nggak tahu yang Innova ini berapa bulan. Oke lah ya, kita nggak punya data saintifik karena ini kan baru berjalan, nggak tahu. Ya gembar-gembornya lebih lama lah, inilah itulah ini sebagainya. Bisa aja. Ya tetapi, nah itulah sebabnya mengapa kita harus menjaga.
Itulah sebabnya. Dan ini pandemi yang melanda dunia, nggak main-main. Dan Indonesia ini kita menghadapi sebenarnya, saya kasih tahu, ini hebat sekali. Suasananya sebenarnya hebat sekali. Karena banyak yang sebenarnya terpapar, tapi tidak masuk dalam catatan, tidak record. Sebenarnya angkanya tinggi sekali, dan yang meninggal juga. Tadi malam apa kemarin malam ada telepon dari Kalimantan, dari mana sebenarnya, ya ke saya, ke Simu. Mereka bilang ini di kampung-kampung ini sekarang banyak orang flu, demam. Katanya musim batuk pilek, tapi tidak pernah tes. Ya kan? Karena nggak pernah tes, jadi tidak tahu lah. Ya, cuman yang muda bertahan, yang tua mati. Begitu saja. Oke, kita ada dalam suasana pandemi. Dan suasana pandemi ini, walaupun mengenai kesehatan, ini pukulannya itu dahsyat sekali. Sekarang ini pukulannya ekonomi. Pukulannya ini ekonomi. Saya tadi ngomong sama Simo, saya bilang, ada beberapa bahkan jemaat yang kasih tahu saya bahwa dia kena PHK. Ya. Ada banyak yang pengurangan gaji dan lain sebagainya. Begitu. Dan ada satu video yang sebenarnya menggetarkan hati. Video pendek itu menyorot orang berbondong-bondong naik sepeda motor, turun cekat-cekat sama polisi. Terus video itu teriak-teriak, dia bilang, kalau mereka punya gaji terima setiap bulan, tinggal di rumah seperti pegawai negeri katanya, seperti ya ini semuanya, pasti mereka tidak mau panas-panas di jalan. Gitu, waduh, saya bilang ini sih. Ya. Di satu sisi sepertinya kayak provokasi gitu ya, tapi direnungkan kembali benar juga gitu ya. Ini kalau yang kerjanya tiap-tiap hari dapat sekian, anak istri harap-harap supaya bapaknya pulang, ya, bisa beli sesuatu untuk mereka. Kalau satu hari tidak kerja, kira-kira akan jadi seperti apa? Wow. Mereka tidak bisa nyanyi beri syukur terus ambil piring. Nggak bisa. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk melihat, ya, dan juga penonton yang semua di rumah ini. Ketika dunia dalam suasana pandemi, ini bukan masalah ancaman sakit dan akan mati. Tapi secara ekonomi, ini sudah sedemikian rupa. Banyak orang sudah kesusahan untuk jangankan membeli hal-hal yang sekunder. Yang primer, yang paling utama saja sudah kesulitan. Sudah kesulitan. Di Malaysia, ya, mendadak tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Malaysia. Sampai pemerintahnya itu sekarang ya, kebingungan. Karena angka bunuh dirinya itu 6 kali lipat. Wah, saya membacanya. Jadi ini orang-orang yang stres. Belum kena COVID saja dia sudah bunuh diri. Mungkin itu tadi ya. Karena nggak boleh masuk kerja, lockdown, perusahaannya bangkrut, nggak bisa dapat gaji dan lain sebagainya. Stres. Ya. Stres, tidak ada jalan keluar, tidak ada penghiburan, tidak ada Tuhan, tidak ada jaminan apa-apa. Dia bunuh diri. Wow. Nah, situasinya sedemikian rupa. Nah tadi, ya, katanya bertolong-tolonganlah, bertolong-tolonganlah. Pertama tadi, kapan momen, suasana, di mana ayat ini paling kita perlukan.
dan paling bisa kita terapkan, kita laksanakan? Jawabannya sebenarnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Di masa pandemi. Ya. Di masa pandemi ini. Ada bagaimana kita bertolong-tolongan. Kita bertolong-tolongan. Karena krisis manusia ini apa? Beberapa hari yang lalu ya, ada mahasiswa yang saya suruh bawa mobil pergi antar kebutuhan ya, kepada keluarga. Dan terlebih lagi hamba-hamba Tuhan yang kena COVID. Saya telepon, saya hubungin mereka. Ada keperluan apa dan lain sebagainya. Karena kapan lagi orang sangat memerlukan pertolongan? Yaitu di saat dia paling membutuhkan. Saat itulah sebenarnya pertolongan kita paling bermanfaat, paling berarti. Kalau pertolongan kita mau tolong, mau ulurkan tangan ke orang, saatnya dia tidak begitu sangat mengharapkan, ya tentu terima kasih juga. Tetapi ya tidak seperti pada saat dia sangat membutuhkan. Dan saat itulah pertolongan tiba. Nah, jadi jemaat sekalian di sini maupun yang di rumah, saya katakan bahwa kita akan memasuki pandemi. Dan tidak tahu, kita sudah di dalam pandemi dan kita tidak tahu pandemi ini akan berlangsung berapa lama. Para ahli di Amerika di mana ya, mereka memperkirakan paling cepat akhir 22. Wah, itu berarti masih 1,5 tahun. 1,5 tahun, saudara. Itu perkiraan. 1,5 tahun lagi kalau orang yang kena PHK, tidak ada kerja segala macam, itu bukan waktu yang singkat. Panjang sekali, itu lewat 1 hari saja susah. Apalagi mau lewat 1,5 tahun. Nah, ini situasinya. Situasi sebenarnya yang dimana Tuhan mau anak-anaknya menerapkan ayat ini. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Nah ini. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen di mana saja, terlebih orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, inilah momennya kita melimpahkan kasih Tuhan. Inilah momennya kita menyalurkan kasih, memperlihatkan sebenarnya kasih yang dari Tuhan yang kita sudah terima. Ingat, di sini ada dikatakan, ya. Kalau kita teruskan baca tadi sampai ayat 7, ya, di situ dikatakan, ya, ayat 7 berkata tadi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, perhatikan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terus, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Penting, sangat penting. Ya,
resources kita sangat-sangat terbatas. Kalau kita bagi di luar sana, 1 jam selesai. Ya, 1 jam selesai. Ayat 10 penting. Ayat 10. Mohon Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kita hikmat. Ini sangat penting. Di saat seperti inilah Tuhan mau sebenarnya. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal apa? Yang paling simple ya, dalam hal materi. Kebutuhan pokok. Ya, jangan sampai ada saudara kita yang tidak makan. Jangan sampai. Ya. Makanan dan pakaian. Kebutuhan pokok apa lagi? Nah, ini kita harus saling tolong menolong. Bukan berarti dia malas mau minta-minta. Kalau di masa biasa, bukan pandemi, kita tahu bahwa wah ini orang dia tidak mau kerja, dia hanya minta-minta saja. Wah ini tidak pantas. Gak pantas dikasih. Orang Kristen punya filosofi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Menerima itu adalah sesuatu yang sudah sangat tidak enak. Karena kita lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi kalau di dalam suasana pandemi, kita malah mau berkata kepada saudara kita yang kesusahan, jangan malu menerima. Karena ini keadaan luar biasa. Karena ini keadaan yang istimewa. Bukan karena dia malas. Bukan karena dia tidak usaha. Nah, kalau suasana sekarang yang sedang kerja aja mau di PHK, yang sudah di PHK bagaimana mau cari kerja? Ya repot dong. Nah, suasana seperti ini, anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita tingkatkan saling mengasihi yang sedemikian rupa. Mungkin di masa-masa biasa, keadaan biasa, dia tidak perlu kita kasih. Dia kerja. Dia akan berusaha. Tetapi ini situasinya berbeda. Ya, jadi bertolong-tolonganlah. Bertolong-tolongannya apa? Materi. Mungkin ada yang diperlukan. Dengar-dengar. Kadang orang sangat malu untuk mengatakan. Tapi kita perlu peka, dengar-dengar. Supaya kita bisa ulurkan tangan untuk menolong. Kemudian, menolong apa lagi? Wow, ada banyak hal di mana kita ini. Kalau orang sudah kena sakit, orang stres dan lain sebagainya, dia perlu penghiburan. Perlu kita hubungi, perlu kita WA. Perlu kita kasih kekuatan, kasih penghiburan, omong sama dia, kondisinya seperti apa. Setiap saya dengar si Anu sudah panas dingin, meriang-meriang, saya telepon dia. Bagaimana keadaan kamu? Begini Pak, begini Pak. Napasnya sesak enggak? Belum Pak, oke. Begitu. Nah, kita berdoa untuk dia. Kasih penghiburan. Nah, ini sangat perlu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kapan lagi kita menelpon, kapan lagi kita menghubungi orang, menguatkan dia, menghibur dia. Di saat dia oke-oke saja, baik-baik saja, tidak perlu yang macam begitu. Tidak perlu. Ya. Tadi saya bersuka cita. Dapat WA Ibu Naomi sudah pulang. Boleh pulang Pak Soento, terima kasih untuk semua. Pada waktu dia baru masuk rumah sakit. Kakaknya telepon saya, wah masuk. Oh, saya bilang, iya. Pak Soento bisa berdoa untuk dia enggak? Ini HP nanti saya bawa masuk ke dalam, tempelkan ke telinganya. Oh ya, saya bilang, boleh, ayo. Masih masuk ke dalam, ke tempat tidurnya. Ya. Di tempat tidurnya ditempelkan HP, saya berdoa untuk dia. Dia senang sekali. Kapan lagi orang ya, menghargai dan sangat membutuhkan penghiburan yang demikian. Ya. Sebagai teman Anda, menguatkan. Wah, ini penting. Penting sekali saya katakan. Dan satu yang sangat-sangat bisa dilakukan oleh semua orang Kristen. Bertolong-tolongannya apa? Mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lain. Sekarang inilah saatnya kita anak-anak Tuhan saling membutuhkan doa satu dengan yang lain. Ya, jangan pikir bahwa kita masih sehat, kayaknya nggak perlu doa. Oh no, ya, berdoa untuk saya. Tadi siang Diaken Irwan telepon cukup lama sama saya. Waduh Pak Soento, saya ketakutan katanya. Ya, dia cerita, saya ini punya riwayat asma. Pernah asma saya kambuh berat sampai pakai ambulan ke rumah sakit. Begitu. Ya, mereka membutuhkan doa Anda. Bukan cuma doa. Pastikan, saya bilang, ini renungannya hari. Pastikan sebelum pasang ventilator Anda pasti masuk surga gitu loh. Oh ya. Lalu pasang ventilator belum pasti masuk surga, gawat itu. Pastikan. Nah, ini juga saatnya. Sebenarnya selain kita berdoa untuk seseorang, ya ini saatnya kita menginjili seseorang. Amat sangat memastikan jikalau sesuatu terjadi, dia pasti masuk surga. Ini bukan main-main ini. Memang pandemi ini melanda kota dulu. Kota besar semuanya. Kota besar. Tapi sekarang kelihatannya merangsek masuk ke desa ini. Ke kampung-kampung. Wow. Itu di beberapa minggu yang lalu itu di Sungai Ayak itu penginjil Suandi Ranking, dia kena, istrinya kena, semuanya kena. Dia bilang di kampung ini semua banyak yang kena Pak, cuma nggak tahu kenapa, dia nggak pernah dites, mana bisa tahu gitu. Sebenarnya ya, itu dia situasinya. Situasi kita saling tolong menolong dalam hal materi. Saling tolong menolong, bertolong-tolonganlah dalam menghibur, menguatkan satu dengan yang lain. Bertolong-tolonganlah dalam hal berdoa. Dan yang terakhir, ya, jikalau Anda tahu ada orang lemah imannya, ini masa pandemi ini masa yang ini ya. Ini orang tidak datang ke gereja sudah 1 tahun lebih. Ya, ini karena takut pandemi atau karena lemah iman, kita jadi nggak jelas gitu. Kalau masa biasa gitu, orang tidak datang kebaktian, ya sebulan 2 bulan aja kita tahu, wah ini lemah iman mungkin ini. Gitu. Ada masalah apa karena sudah 2 bulan nggak datang. Ini kan sudah 1,5 tahun misalnya nggak datang. Wah ini lemah iman atau karena takut COVID, karena apa?
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan di rumah maupun yang di sini. Ini diperlukan hubungan antar jemaat yang erat, yang erat. Dan Anda ya banyak komunikasi sehingga kita bisa tahu ya, si Anu imannya agak ini ya turun ya. Nah perlu dikuatkan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kalau Anda, terakhir saya mau omong ini, jikalau Anda sungguh-sungguh mau berguna bagi Tuhan, dan betul-betul Tuhan lihat Anda berguna bagi Dia, baik sekarang maupun yang akan datang, Anda pasti hidup. Anda pasti lewat pandemi ini. Betul nggak? Ya. Kalau Anda berguna bagi Tuhan sekarang dan yang akan datang, dan Tuhan masih tetap mau memakaimu, engkau pasti hidup. Kita berdoa.